Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dari kitab Al-Adabul Mufrad, kita masih berada di bab doa-doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini hadis yang ke 683, Pak ya. Silakan. Al Hasan bin Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ahwas menceritakan kepada kami dari Al-A'mashi, dari Abu Sufyan dan Yazid. Dari Anas, ia berkata, Nabi SAW sering mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Subhanallah. Ini pertama merupakan doa yang mutlak, Pak ya. Tidak terikat dengan waktu dan tempat. Karena Anas bin Malik di sini hanya mengungkapkan bahwa ini banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan di waktu kapan. Apakah ini di waktu pagi atau di waktu sore atau di waktu malam atau di waktu sesudah sholat. Tidak ada sama sekali yang disebutkan. Yang jelas ini mutlak. Banyak diucapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru. Beliau memperbanyak untuk mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya Allah. Ya wahai muqallibah, yang membolak-balikkan al-qulub, hati-hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinika. Tsabbit, tetapkan, teguhkan, kuatkan. Qalbi, hatiku, ala, terhadap, dinika, agamamu. Kandungan hadis, anjuran agar berdoa memohon keteguhan di atas agama dan ketaatan serta menuju kebenaran, karena hal itu menjadi sebab yang besar untuk menjaga diri dari dosa dan sebab keselamatan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Ya, hati adalah pendorong, penggerak. Jika seseorang melakukan tindakan atau tidak melakukan, itu isyarat dari hatinya. Kalau dia senang ya dia akan melakukan. Kalau tidak senang dia akan menahan diri. Nah, masalahnya apakah hati ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau lebih banyak didominasi oleh pengaruh setan di sini nih. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada kita kaum mukminin untuk banyak berzikir. Bukan sekadar berzikir, tapi banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Begitu juga dua kali Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pertama di surat Al-Anfal, dan yang kedua di dalam surat Al-Jumu'ah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah katsiran, dengan banyak, zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Untuk yang di akhir salam
Di sini ada, saya lihat fatwa di antara para ulama. Yang pertama yang membolehkan doa-doa yang ma'thur secara mutlak. Ada juga yang mengatakan lebih baik terikat pada doa-doa yang memang diriwayatkan di dalam sholat. Adapun yang begini diucapkan di luar sholat. Contohnya yang di dalam sholat sebelum salam itu ini, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah nantinya. Begitu juga yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk diucapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau ini memang mutlak, tapi apakah boleh dipindahkan ke dalam salat, yaitu sebelum salam atau ketika sujud? Di sini ada dua pandangan. Tapi pada dasarnya boleh saja, Pak. Sebagaimana halnya kalau kita punya hajat tertentu, lalu kita sedang bersujud di dalam salat, kita ucapkan di dalam hati untuk memohon kepada Allah agar diberkahi atau dibantu, ya termasuk dalam kondisi pada saat kita ini, kondisi menghendaki kita banyak bersungkur sujud kepada Allah untuk meminta agar keadaan kita semua, khususnya umat Islam, dijaga dan diperbaiki pada saat ini. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berfokus kepada tazkiyatun nafs. Ini bukan berarti mengabaikan penampilannya, karena beliau juga mencontohkan memakai baju yang bersih, memakai wangi-wangian, beliau juga bersisir, beliau juga mensunnahkan untuk menata kumis dan juga hal-hal yang lainnya. Tetap memperhatikan, tetapi fokus lebih banyak kepada penataan batin, karena hal ini tercakup dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. 3 kali. Ketakwaan itu di sini. Maksudnya pada dasarnya dorongan ketakwaan yang mengajak kepada kebaikan dan menghindari segala ketidakbaikan itu, dorongannya dari sini. Jadi penataan di sini lebih banyak. Dan juga dari segi kemunafikan, karena orang munafik juga kan berbuat baik, Pak, ya. Tetapi yang tidak tertata itu yang di sini. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengungkapkan hal-hal dengan mulut mereka, di mana ucapan ini tidak terikrarkan di dalam hati. Jadi harus fokus lebih banyak ke hati. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kita itu lemah, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gobroknya orang munafik, selalu merasa cukup dengan penampilan lahir, dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitahum, dalam surat Al-Munafiqin ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau wahai Muhammad melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kau tertarik melihat penampilan lahir mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara, ya pendengaranmu itu mengarah kepada dia, karena dia pintar ini memutarbalikkan pembicaraan.
ka'annahum khusyubun musannada. Mereka ini sebenarnya sakit tidak ada apa-apanya, karena penampilan lahir saja. Mereka ini bagai papan yang disandarkan. Mau dipakai tidak, mau berjalan dengan sendirinya juga tidak. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap ungkapan teriakan itu dikiranya untuk mereka, karena mereka mewaspadai jangan sampai kemunafikan mereka itu nampak dan diketahui orang lain. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Alangkah betapa mereka ini dipalingkan dari kebenaran. Anna yufakun. Dan kesombongan mereka juga berlebih-lebihan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Sini, agar Rasulullah memohonkan ampunan untuk kalian. Lawaw ru'usahum. Mereka menolak dengan mentah-mentah. Ini penolakan. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dirinya dan manusia, dan mereka itu sombong. Ini karena penataan hati yang memang, lihat, kesombongan berasal dari apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap enteng sesama manusia. Karena orang itu mustakbirun, mereka ini sombong. Sifat orang munafik yang seperti ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, pertama, memperbanyak mengucapkan doa ini. Yang kedua, sekaligus mengakui bahwa kita secara lahir dan batin tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya begini Pak, kalaupun kita sudah berhasil menunaikan yang wajib-wajib itu harus disyukuri. Kita akui bahwa itu adalah karunia Allah kepada kita. Begitu juga kalau kita berhasil menunaikan yang sunnah-sunnah, masuk ke dalam masjid, sholat dulu 2 rakaat, padahal bisa-bisa aja kan langsung duduk Pak ya. Itu harus disyukuri. Karena kita masih ada keinginan untuk menambah bobot sujud kita. Wajah kita yang paling ditata ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anggota tubuh yang lainnya sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukuri hal-hal yang seperti ini, karena kita ini lemah. Sudah lemah, ada komplotan penggoda lagi yang secara kasat mata tidak terjangkau, namun bisikannya untuk melakukan keburukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wal nas. Jadi luar biasa ini untuk tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah di dalam menata batin kita. Kita tidak boleh terlalu pede. Saya itu jamin tidak kemana-mana deh. Tapi Rasulullah menggambarkan fitnah pagi dan fitnah petang itu begitu cepatnya. Orang bisa kafir pada waktu pagi dan mukmin pada waktu sore. Sebaliknya sore mukmin, pagi bisa kafir. Karena banyaknya awarid atau ini godaan-godaan serta faktor-faktor yang bisa membuat orang berubah. Antum lihat tabiat kemanusiaan seperti itu. Kita ini lemah. Kita ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memudahkan kita dengan relationship, hubungan kebaikan di antara kita, syukuri hal itu. Berbaik-baikan dengan manusia. Karena Ibnu Abbas ada mengungkapkan bahwa
Tidak ada yang lebih pantas kita akui adalah melebihi daripada sifat akur di antara manusia. Untuk baik-baikan dengan sesama manusia itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada ayat di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu an yahdaka fa inna hasbakallah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah, apabila orang-orang kafir itu berkehendak untuk menipu engkau wahai Muhammad, wa yuridu ayyahdauka fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukup Allah bagimu sebagai penolong. Huwallazi ayyadaka binasrihi, Allah lah yang memperkokoh engkau, memperkuat engkau dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan memperkuat engkau dengan adanya orang-orang mukmin. Maksudnya yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah, apa ta'liful qulub bahasa Indonesianya? Dan Allah mengakurkan hati-hati mereka. Ini pertolongan Allah terhadap Rasulullah. Adanya kaum mukmin itu, batin mereka itu ditaklif, apa? Diakurkan. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan engkau membelanjakan semua kekayaan yang ada di dunia ini, di bumi ini, untuk mengakurkan mereka, kamu tidak mampu. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang membuat mereka saling akur, saling mencintai. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi pun disampaikan bahwa itu pertolongan Allah kalau kalian menyatu. Nah, ini penataan hati yang beliau contohkan di sini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lupa Pak ya, diperbanyak. Sedang pulang ke rumah, ya, karena penataan diri kita secara batin memerlukan di mana-mana, bukan hanya di masjid, bukan hanya di jalan, bukan di pasar dan lain-lainnya. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk ditetapkan hati kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hak kita untuk ini. Kalau memang ada seseorang yang sudah keterlaluan ininya, sikapnya, sebagai contoh ya, sebagai contoh saja, kan dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang apa? Dua orang yang satu ini diberikan oleh Allah kebun yang dua kebun yang komplit. Sampai ininya Allah melengkapi kebun itu dengan sungai yang mengalir di dalamnya, dan selalu menghasilkan dengan hasil yang komplit dan memuaskan kebunnya. Tetapi dia mengingkari hal ini sebagai bentuk karunia Allah, maka dinasihati oleh temannya. Apa ya, kamu tidak mengakui ini sebagai bentuk karunia Allah? Ternyata tetap akhirnya temannya ini kalau kena melihat kefasikan dan kekufuran dia, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, semoga Allah memberikan saya yang lebih baik daripada kebunmu itu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa,
Dan semoga Allah mengirim bencana kepada kebunmu itu sehingga semuanya berantakan, tidak ada yang bisa diambil. Akhirnya Allah menurunkan apa? Bencana kepada, akhirnya menyesal. Dan tidak ada yang mampu memberikan. Ulama mengatakan ini bentuk tentang bolehnya mendoakan seseorang kalau sudah keterlaluan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Harun dan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Allahumma innaka ataita Fir'auna wa malaihi amwalan liyasuddu an sabilillah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan harta kepada Fir'aun dan komplotannya, dan mereka itu menghalangi manusia dari. Allahumma tmis ala Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta-harta mereka. Wasdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul adab. Tutup hati-hati mereka sampai mereka nanti melihat azab. Qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, doa kalian sudah dikabulkan. Benar kan? Qarun diapakan? Ditenggelamkan, dilongsorkan dengan semua harta kekayaannya. Longsor masuk di telan bumi. Ya, itu ada dalam surat Al-Qasas. Ya, kalau yang doa itu Yunus. Allahumma tmis Rabbana tmis ala amwalihim. Kalau peristiwa ditenggelamkannya Qarun dan kesombongannya itu ada di dalam surat Al-Qasas. Nabi juga kan ada kunut mendoakan kebinasaan suatu kaum kan? Kunut nazilah maksudnya. Karena manusia kalau tidak ditegur dengan teguran seperti itu dalam bentuk kekuasaan Allah, dia ini lupa diri. Sombong kepada Allah, tidak mengindahkan bagaimana menata ininya, sikapnya kepada sesama manusia. Dia memang harus didoakan, hancurkan dia dengan keluarganya supaya ini bisa saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.